Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ramawati, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan analisa sistem penjualan alat safety pada PT Valsindo Mitra Teknik. Analisa sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan adalah suatu proses atau langkah-langkah yang menunjukkan perjalanan data atau dokumen pada suatu sistem atau proses keluar masuknya berkas yang terjadi pada suatu sistem yang sedang berjalan atau berlangsung. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui gambaran secara jelas mengenai sistem yang sedang berjalan di dalam suatu perusahaan atau instansi atau lembaga terkait. Prosedur sistem berjalan yang ada di PT Valsindo Mitra Teknik sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pembayaran berdasarkan sales order customer, kemudian ke bagian admin untuk melakukan pembayaran secara transfer atau tunai. Kemudian, bagian admin akan membuat invoice 4 rangkap sebagai bukti pembayaran telah lunas. Customer memberikan sales order lembar 1 kepada bagian admin yang akan ditukar dengan invoice lembar 1, kemudian invoice lembar 2, 3, dan 4 akan diarsip pada bagian arsip invoice atau pembayaran. Yang kedua, prosedur pembuatan laporan 21 setiap akhir bulan. Bagian keuangan akan membuat laporan penjualan berdasarkan arsip dari sales order dan arsip invoice selama 1 bulan, dan arsip invoice dilihat berdasarkan nomor invoice yang keluar. Diagram penjualan menggambarkan aktivitas penjualan dari mulai penerimaan PO, pengecekan stok barang dalam gudang, konfirmasi pembelian, kemudian pengiriman barang ke customer. Berikut adalah alur jalan dari diagram penjualan. Pertama, memberikan informasi barang yang akan dipesan, lalu menerima informasi, membuat PO, menerima PO, kirim barang disertai faktur, terima barang dan faktur, buat OTTD, tanda tangani OTTD, terima OTTD, konfirmasi pembayaran, melakukan pembayaran, terima pembayaran, membuat kwitansi, dan terima kwitansi. Kamus data sistem berjalan. Yang pertama, dokumen masukan. Berisikan purchase order atau yang disebut dengan PO berbentuk data manual atau cetakan komputer dan berarus data dari customer ke proses, dari proses ke sales, dari sales ke proses, dari proses ke arsip. Penjelasannya adalah sebagai salah satu persyaratan pemesanan barang. Periode setiap melakukan pemesanan barang dengan volume 1-20 surat. Untuk struktur datanya bisa dilihat di slide ini. Lalu ada bukti transfer dengan data yang berbentuk cetakan komputer dengan arus data dari customer ke proses, dari proses ke arsip bukti transfer. Penjelasannya berisi keterangan pembayaran. Untuk periodenya saat pembayaran dilakukan. Volume hanya 1-20 surat. Lalu ada buku customer dengan data yang berbentuk dokumen dengan arus data dari buku customer ke proses. Penjelasannya melihat detail customer. Untuk periode setiap pembuatan nota penjualan. Volumenya 1-100. Untuk struktur datanya bisa dilihat di slide ini. Lalu ada buku barang dengan data yang berbentuk dokumen dengan arus data dari buku barang ke proses, dari buku barang ke proses. Penjelasannya melihat detail barang. Untuk periodenya pembuatan NP dan SJ. Volumenya hanya 1-100. Yang kedua ada dokumen keluaran dengan isi surat penawaran alias SP dengan data yang berbentuk manual atau cetakan komputer dengan arus data dari sales ke proses, dari proses ke customer. Lalu penjelasannya surat yang berisi spesifikasi harga dan jenis produk yang ditawarkan kepada konsumen. Untuk periodenya setiap melakukan penawaran barang dengan volume 1-20 surat. Untuk struktur datanya bisa dilihat di slide ini. Lalu ada nota jualan
alias NP dengan data yang berbentuk manual, dengan arus data dari proses ke customer, dari proses ke arsip penjualan, dari arsip penjualan ke proses, dari proses ke gudang, dari arsip penjualan ke proses, dan penjelasannya surat yang berisi spesifikasi harga dan jenis produk yang dipesan oleh customer dengan periode setiap melakukan transaksi penjualan dengan volume 1-20 surat. Lalu ada surat jalan atau SJ dengan data yang berbentuk manual dengan arus data dari gudang ke proses, dari proses ke customer, dari proses ke arsip surat jalan. Penjelasannya sebagai syarat sah dalam pengiriman barang dengan periode setiap melakukan pengiriman barang dengan volume 1-15 surat. Untuk struktur datanya bisa dilihat di slide ini. Lalu ada spesifikasi sistem berjalan bentuk dokumen masukan. Yang pertama ada purchase order berfungsi sebagai bukti customer memesan barang dengan tujuan bagian pemasaran dengan frekuensi setiap customer memesan barang dengan media kertas jumlah rangkap yang diperlukan hanya 1 lembar. Yang kedua bukti transfer berfungsi sebagai bukti pembayaran. Tujuannya bagian sales marketing. Frekuensi setiap customer ingin melakukan pembayaran dengan media kertas dan jumlah rangkap hanya 1 lembar. Yang ketiga ada buku customer berfungsi sebagai dokumen perusahaan. Tujuan bagian sales marketing dengan frekuensi melihat detail data customer dengan media kertas dan jumlah rangkap hanya 1 lembar. Yang keempat ada buku barang, berfungsi untuk melihat detail barang. Tujuan bagian sales marketing dengan frekuensi melihat detail barang, media yang digunakan berupa kertas dengan jumlah rangkap 1 lembar. Yang terakhir ada spesifikasi sistem berjalan berupa surat ataupun nota. Yang pertama ada surat penawaran, berfungsi untuk menawarkan barang, tujuan customer, dengan frekuensi setiap ingin melakukan penawaran melalui media kertas dengan jumlah rangkap hanya 1 lembar. Yang kedua ada nota penjualan, berfungsi sebagai bukti transaksi penjualan dengan tujuan customer, frekuensi setiap ingin melakukan transaksi penjualan dengan media kertas dan jumlah rangkap hanya 1 lembar. Yang ketiga ada surat jalan, berfungsi sebagai bukti pengiriman barang, tujuan bagian pengiriman dengan frekuensi setiap ingin mengirim barang melalui media kertas dengan jumlah rangkap hanya 1 lembar. Begitulah presentasi analisa sistem penjualan alat safety pada PT Fauzindo Mitra Teknik yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.